Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita bersama dapat berkumpul sebagaimana yang disabdakan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati lil mutazawirina fi walil mutajalisina fi walil mutahabbina fi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib mendapatkan cintaku. Bagi siapa? Bagi mereka yang berkumpul saling berziarah karena Allah, yang duduk bersama-sama karena Allah, dan yang bisa saling berkasih sayang karena Allah. Insya Allah kita hari ini saling bertemu tatap wajah. Kita bersama termasuk orang-orang yang saling mendatangi dan saling menziarahi karena Allah. Kita pun hari ini duduk bersama-sama. Kita sama-sama berzikir, sama-sama bermunajat, sama-sama kita mengkaji daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Insya Allah kita pun hari ini duduk bersama karena Allah. Dan tidaklah kita semua berkumpul saling mau mendatangi kecuali karena di dalam hati kita punya rasa cinta kepada sesama. Alhamdulillah, adik-adik semua santri dari Pondok Pesantren Sidogiri, hari ini kita bertatap wajah berkumpul karena Allah, dan insya Allah kita pun saling mencintai karena Allah. Harapannya kita yang saling mengasihi dan saling mencintai ini, besok kita bersama bisa meraih cinta Allah juga cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah kita semua bisa dikumpulkan di bawah naungan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah nasihat ada seorang ulama menyampaikan, al ilmu zainun, ilmu itu indah, walana azyad. Ilmu itu indah, tapi kalau ilmu ada pada kita, maka ilmu jauh lebih indah. Ya. Kalau ilmu ada sama kita, kita jauh lebih indah. Wal jahlun qabihun walana aqbah. Adapun kebodohan itu adalah buruk, dan bila kebodohan itu ada dengan kita, maka kita jauh lebih buruk. Alhamdulillah atas limpahan nikmat Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian kesempatan agar kalian dapat menuntut ilmu. Yang insya Allah kesempatan yang Allah berikan kepada kalian hari ini agar kalian menimba ilmu tidak menjadi kesempatan yang kalian sia-siakan. Karena waktu di dalam
diberi peluang sama Allah dari kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Tetapi ada waktu-waktu di mana ilmu mudah diserap dan ada waktu-waktu di mana ilmu susah didapat. Usia-usia muda adalah kesempatan kita diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu. Adapun usia-usia yang sudah banyak adalah waktu-waktu di mana kita kesulitan di dalam menyerap ilmu. Dan adik-adik alhamdulillah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan di usia-usia ini kalian menjadi anak-anak yang menuntut ilmu. Dan kalian harus tahu bahwasanya jika hari ini ditanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, apa yang paling membuatmu gembira? Maka jawabannya adalah melihat para santri, para murid, para umat-umatku menuntut ilmu, itu adalah sesuatu yang paling menggembirakan hatiku. Itu kata siapa? Itu kata ulama yang pernah nanya langsung secara yaqadhah dengan Nabi Muhammad. Ada seorang ulama, Al-Habib Alwi bin Syihab. Beliau pernah bertemu langsung dengan Nabi secara yaqadhah, bukan lagi mimpi. Karena derajat beliau yang sudah begitu tinggi, akhirnya beliau memberanikan diri bertanya, wahai Rasul, kalau boleh aku tahu, apa sih sesuatu yang paling membuatmu gembira hari ini? Maka Rasulullah menjawab, sesuatu yang paling membuat aku gembira hari ini adalah melihat umatku menuntut ilmu. Insya Allah kalian semua yang dikasih kesempatan Allah hari ini menuntut ilmu, dan kita semua yang hari ini ditakdirkan untuk bertemu menjadi orang-orang yang membawa bahagia di dalam hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita semua dijadikan para wanita-wanita yang insya Allah bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad karena kita punya pintu ekspres di dalam menyampaikan diri kita kepada Nabi Muhammad. Kalau dibilang oleh seorang ulama Al-Imam Al-Junaid, kullu tariqu ilallah masdud illa man iktafa atharun nabi. Setiap pintu menuju Allah katanya dikunci, buntu, ketutup, kecuali untuk orang-orang yang menuju Allah melalui pintunya Rasulullah. Siapa di antara kita yang mau sampai kepada Allah, maka pintunya adalah Rasulullah. Dan kita alhamdulillah para wanita mendapat pintu tambahan di dalam membuat kita sampai kepada Rasulullah. Apa itu pintu? Yaitu melalui pintunya Fatimatuz Zahra. Pintunya Fatimatuz Zahra membuat kita bisa sampai kepada Nabi lebih cepat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga lah beliau yang bersabda, Fatimah bid'atun minni yabsutuni ma yubsituha wa yubghiduni ma yubghiduha. Kata Nabi, Fatimah itu adalah bagian dari darah dagingku. Siapa yang membuat Fatimah gembira, artinya dia membuat aku gembira. Siapa yang membuat Fatimah terluka, artinya mereka juga membuat aku terluka. Dan kita semua para wanita-wanita yang ingin sampai ke Rasulullah melalui pintunya Sayyidatuna Fatimah. Kalau hari ini kita kumpul dengan tema
semakin dekat dengan ratunya surga, kita yang semakin mau mengenal dengan ratunya surga, untuk apa kita mengenal dia? Kenapa kita harus tahu sejarah hidup dia? Dan kenapa dia bahkan sebelum wafat telah disematkan sebagai seorang wanita yang akan menjadi ratunya para penghuni surga? Kenapa? Karena Sayyidatuna Fatimah telah menjadi seorang wanita yang bisa menunjukkan kepada kita arti menjadi ratu yang sesungguhnya. Kalau hari ini orang hanya sibuk berkompetisi untuk mempercantik atau memperindah diri, adapun kita disuguhkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanita-wanita yang namanya tertulis jelas di dalam hadis. Katanya siapa wanita-wanita surga? Khadijah bintu Khuwailid, Maryam binti Imran, Asya binti Muzahim, Fatimah bintu Muhammad. 4 wanita ini menjadi sosok wanita yang disebutkan jelas dengan Nabi bahwa dia adalah jelas-jelasnya wanita penghuni surga. Yang jadi pertanyaan buat kalian, selama ini kalau kita bicara tentang sosok Maryam binti Imran, selama ini kalau kita bicara tentang sosok Khadijah bintu Khuwailid, kalau kita bicara tentang sosoknya Asyah binti Muzahim, atau sosoknya sang ratu surga Fatimah bintu Muhammad, ya. Adakah di antara kita yang hari ini sibuk membicarakan tentang parasnya? Adakah di antara kita hari ini yang sibuk berbicara tentang keindahan wajahnya? Adakah di antara kita hari ini sibuk berbicara tentang kalau Fatimah itu hidungnya, kalau Maryam itu rambutnya, kalau Khadijah itu tinggi badannya? Adakah di antara kita yang membicarakan tentang fisik mereka? Gak ada. Tapi apa yang hari ini dibicarakan di dalam sejarah, bahkan di dalam Al-Quran, di dalam kisah demi kisah yang dikupas tentang Maryam binti Imran, tentang Khadijah bintu Khuwailid, tentang Asyah binti Muzahim, sampai tentang Fatimah bintu Muhammad, enggak lain kecuali apa? Tentang perangai dan budi pekertinya. Enggak ada yang ngomongin tentang wajah Maryam, enggak ada yang ngomongin tentang wajahnya Khadijah, enggak ada yang ngomongin tentang wajahnya Asyah, enggak ada pula yang ngomongin tentang wajahnya Fatimah. Tapi yang menjadi perbincangan di kalangan kita para wanita yang mau membersamai mereka, apa yang kita bincangkan? Kita berbincang tentang akhlak dan budi pekerti mereka. Maka kalau hari ini perempuan sibuk mengurus tentang indahnya wajah, maka kau sudah salah mengambil langkah. Karena sejatinya perempuan tidak harus disibukkan dengan penampilan wajah, melainkan perempuan sepatutnya disibukkan dengan memperindah penampilan hati dari budi pekertinya Nabi. Makanya kenapa seorang Sayyidah Fatimah belum masuk surga, tapi dia udah dapat julukan sang ratunya surga? Karena di antara wanita-wanita yang ada, Sayyidatuna Fatimah adalah wanita yang paling unggul di dalam mencontohkan budi pekertinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling unggul, paling mirip, paling sama, paling serupa, Masya Allah. Di antara nama seorang Fatimah
yang paling kita kenal bersama. Sayyidah Fatimah punya julukan Al-Batul. Emangnya arti Al-Batul itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Artinya Al-Batul, boleh angkat tangan, nanti saya kasih hadiah. Kalau guru mah jangan. Saya mau murid. Siapa dari anak-anak yang jilbabnya putih? Yang jilbabnya putih yang mau ngangkat tangan dapat hadiah dari saya. Barangkali yang di atas yang lagi merem, atau yang lagi kepanasan gitu ya. Siapa tahu mau dapat kenang-kenangan dari saya. Itu yang angkat tangan, coba berdiri. Tenang. Nanti tengah-tengah saya kasih pertanyaan lagi nanti. Coba, apa arti Al-Batul? Masya Allah, ahsanti wa ahsanallahu ilaik. Masya Allah. Nanti coba panitia saya yang jualan perabotan barang saya, tolong kasih minyak wangi BSA buat dia. Masya Allah ya. Minyak wangi BSA. Iya. Toib. Jawabannya tadi, kenapa diberi nama Al-Batul? Karena tidak pernah terputus darinya ibadah. Ibadahnya nggak pernah putus. Karena di antara para wanita, satu-satunya wanita yang diberikan khususiyah, yaitu keistimewaan oleh Allah, tidak datang kepadanya menstruasi, kecuali hanya tanda balignya saja. Keluar, setelah itu tidak lagi pernah keluar. Menandakan fitrahnya kalau dia memang perempuan sejati. Tapi Allah nggak pernah membuat darah haid keluar ataupun darah nifas keluar yang sehingga membuat seorang Sayyidatuna Fatimah terputus ibadahnya kepada Allah. Bayangin. Dan Sayyidatuna Fatimah betul-benar nunjukin sama kita. Apa yang ditunjukin? Adik-adik matanya kayaknya ngeliatin hadiah. Hadiahnya bawa sini dulu deh. Sini. Taruh sini hadiahnya. Jadi nanti kalau mau dikasih hadiah tinggal lihat. Ya, taruh situ ya. Sekalian promo. Baik. Ini satu udah ada yang punya. Nih. Nanti berarti masih ada 4 lagi yang punya kesempatan. Ya. Ini satu udah ada yang punya. Baik. Oke. Ya. Balik lagi nih. Kenapa Sayyidah Fatimah punya julukan Al-Batul? Dengan alasan Allah tidak pernah memutus darinya durasi ibadahnya. Karena memang dasaran dalam hati seorang Fatimah, hatinya, dorongannya, kecenderungannya untuk ibadah luar biasa. Ini nih, kadang-kadang kalau kita kan, apalagi kalau Ramadan tiba, begitu datang waktu menstruasi, kita bahagianya luar biasa. Betul apa enggak? Ngaku, karena kadang-kadang saya juga ngerasa begitu. Kita bahagia. Kalau anak santri biasanya merasa bahagia karena jadi enggak buru-buru bangun qiyamul lail. Enggak diburu-buruin sholat berjamaah. Dan lain sebagainya. Iya, kalau kita mah emang wanita biasa. Kadang-kadang
ada ketemu waktu di mana kita merasa letih dalam ibadah. Tapi berbeda untuk sosok wanita yang satu ini. Beliau tidak pernah merasakan keletihan dalam ibadah sekalipun. Ibadahnya terus menerus karena memang dorongan hatinya selalu membuat dia mau terus beribadah. Bukankah ada dalam qasidah yang suka dibaca, mungkin anak-anak sini juga tahu. Zikrullahi kalamuha waluludu mu'uha Zikrullahi kalamuha waluludu mu'uha ilallahi syauquha bintar rasul Fatimah ilallahi syauquha bintar rasul Fatimah Fatimah ya Fatimah laki ruhi ya Fatimah Fatimah ya Fatimah laki ruhi ya Fatimah bid'ah minan nubuwah bintar rasul Fatimah bid'ah minan nubuwah bid'ah rasul Fatimah. Zikrullahi kalamuha. Ucapan seorang Fatimah itu selalu zikir sama Allah. Dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, mulut seorang Sayyidah Fatimah tak pernah henti dalam berzikir mengingat Allah. Coba kalau kita belajar bagaimana hidupnya seorang Fatimah dengan berbagai macam ujian, rintangan, godaan yang beliau hadapi selama beliau membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang Sayyidah Fatimah tunjukkan kepada kita? Enggak lain selain sabarnya, tapi mulutnya tidak pernah berhenti dari berzikir menyebut nama Tuhannya. Bahkan disebut walu'lu. Bu Nyai kalian namanya lulu. Betul. Lulu artinya apa? Pertanyaan lagi. Banyak kalau lulu ya. Saya kesian sama yang di atas itu yang udah berdiri-berdiri itu. Nah, coba. Ya, sini yang tangannya begini. Apa nama lulu? Artinya apa? Kalau nggak tahu bahaya ini, Bu Nyai nggak tahu artinya. Coba sebutin deh. Mutiara, Masya Allah. Punya orang kedua ini. Ya. Ya nanti ada lagi jatahnya, tenang. Masih sisa 3 lumayan. Bisa ditambahin nanti dulu. Taib. Tadi lu artinya mutiara. Subhanallah. Disebut apa? Wallu'lu'u dumu'uha. Seorang Sayyidah Fatimah, air mata beliau itu berharga.
Beliau nggak pernah numpahin air matanya untuk hal-hal yang sederhana, apalagi untuk hal yang nggak berguna. Sayyidah Fatimah nggak pernah buat air matanya yang berharga yang sampai dikiaskan walu'lu'u dumu'uha. Permata itu adalah air matanya Fatimah. Satu tetes air mata seorang Fatimah tumpah, itu nilainya di sisi Allah lebih berharga dari permata yang paling berharga sekalipun di dunia. Makanya jangan pernah buat seorang Sayyidah Fatimah terluka. Karena air matanya lebih berharga dari permata, lebih berharga dari mutiara. Kepada siapa air mata itu tumpah? Ilallahi syauguha. Kerinduannya hanya kepada Allah. Walaupun dia putri seorang nabi, tapi Sayyidah Fatimah tidak pernah mencerminkan satu contoh pun kalau beliau menganggap remeh syariat sang nabi. Sayyidah Fatimah dapat julukan wanita terbaik, tetapi beliau tidak pernah menganggap enteng julukan itu, sehingga membuat beliau bahkan tidak menganggap penting untuk beribadah kepada Allah sekalipun. Tapi justru kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang Fatimah membuat kita sama-sama semakin yakin bahwa apa yang Allah tetapkan tidak pernah salah, karena Allah berikan ratu surga sematan itu kepada seorang Fatimah. Karena memang kalau dilihat tidak ada yang layak yang mendapatkan sematan itu melebihi kelayakan seorang Fatimah. Iya, Fatimah luar biasa. Air matanya mahal, lisannya berharga, tidak pernah melontarkan kata-kata yang buruk apalagi yang tak berguna. Baik ucapan maupun perbuatan, semua tidak ada yang menyimpang dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka siapa di antara kita yang mau lebih dekat dengan sang ratu surga, maka kunci utamanya adalah teladani seorang Fatimah dalam setiap gerak-geriknya. Maka apa yang kau teladani akan membuatmu setiap harinya semakin mendekat kepada seorang Fatimah. Kira-kira ilustrasinya begini. Kalau kita belajar seorang Sayyidah Fatimah, katanya lisannya selalu zikir kepada Allah. Maka saat kita memutuskan saya mulai hari ini mau zikir banyak-banyak nyebut nama Allah. Kenapa? Mau ikutin Sayyidah Fatimah. Maka setiap kali kau berzikir menyebut nama Allah dengan niat kau ingin seperti seorang Fatimah, maka ketahuilah setiap zikiran yang kau baca membuat jarakmu semakin dekat dengan Fatimah. Atau saya mau ambilnya dari sisi bukan zikirannya, tapi saya mau ambil dari seorang Fatimah dari sisi kekuatan dan kesabarannya. Sayyidah Fatimah nggak gampang nangis untuk numpahin air mata karena kecewa kepada manusia. Tapi Sayyidah Fatimah menjaga air matanya tumpah karena rindu kepada Pencipta. Kita belajar, siapa di antara kita yang merasa pernah terluka, dikecewakan, disakiti perasaan? Ada enggak kira-kira? Banyak apa sedikit? Sakit banget apa sakit doang? Sakit banget. Sakit banget. Kita yang pernah merasa tersakiti, tunggu dulu, jangan terlalu sedih.
Sayyidah Fatimah juga pernah disakiti. Bahkan mungkin yang melukai Fatimah, luka yang mereka tinggalkan di hati seorang Fatimah lebih dalam daripada luka yang orang tinggalkan di dalam hati kita. Tapi pilihan seorang Fatimah, beliau tidak memilih kecewa. Karena beliau mengharap pahala. Siapa dari kita yang dikecewakan, yang merasa terluka, tapi kita larut di dalam kesedihan karena luka? Kau sudah kehilangan pahala, adik-adikku. Kamu mau pahala atau mau kecewa? Kamu mau pahala atau mau luka? Dengerin pahala dari Allah. Satu duri, jangan lukanya mulut yang nyakitin hati. Duri, nancep aja. Kamu pada pakai jilbab, pakai peniti apa pakai jarum? Pakai jarum. Suka ketusuk nggak? Pernah ketusuk? Rasanya gimana? Sakitan hati apa sakitan ketusuk jarum? Hati ya. Jarum yang nusuk kamu aja, kalau kamu sabar, di situ ada pahala. Pahalanya apa? Allah menghapus dosa-dosa. Allah meninggikan derajat. Dan Allah mengganti keburukanmu dengan kebaikan. Ini untuk apa? Hatta syaukah. Duri atau jarum mungkin yang pernah menancap atau menusukmu, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik karena perbuatanmu atau karena perbuatan orang lain sekalipun, itu ada pahalanya. Asalkan apa? Kau mengharap pahala darinya. Tapi kalau ketusuk jarum, aduh, kemudian kurang ajar. Pahala mana yang mau sampai? Dosa mana yang mau diampunin? Keburukan apa yang mau digantiin? Tapi ketusuk jarum, astagfirullah, Masya Allah, Alhamdulillah, gitu. Bisa, Alhamdulillah. Kebayang saat itu juga ada dosa yang Allah gugurkan, ada kebaikan yang Allah gantikan, ada derajat yang Allah tinggikan. Kalau duri begitu, gimana hati kamu? Gimana luka perasaanmu? Andai tiap kali ada kata-kata yang terlontar kepadamu lalu melukai perasaanmu, tapi kau memilih untuk kuat, kau memilih untuk sabar, kau memilih untuk ikhlas, bahkan kau memilih berucap alhamdulillah. Sakit menumpang lewat, tapi yang nikmat karena adanya dosa yang dihapus, kebaikan yang menggantikan keburukan, derajat yang kemudian Allah tinggikan, iya, kemiripan, kesabaran, keikhlasan, ketulusan yang sedang kau lakukan itu, kau membuat dirimu semakin dekat dengan Sayyidah Fatimah bintu Muhammad. Kamu semakin dekat. Nahan air mata gak mau sakit karena ada kata-kata yang nyelekit. Maaf, aku tidak tumpah untukmu. Bisa? Bisa? Kurang kencang. Bisa gak? Ada orang ngomong nyelekit sama kita, nyakitin. Air mata udah mau tumpah, udah di ujung nih. Terus kita bilang,
Kamu gak pantas tumpah buat dia. Gak pantas tumpah buat dia. Karena kau hanya boleh tumpah untuk Allah. Kau hanya boleh tumpah untuk Rasulullah. Kau hanya boleh tumpah untuk Fatimah Zahra. Kau hanya boleh tumpah untuk aku yang mengharap ridho dari Allah. Kau tidak boleh tumpah hanya karena kata-kata menyelekit yang hanya numpang lewat masuk ke dalam hatimu. Mulai hari ini bilang sama semua, hei kalian yang mau ngomong nyelekit silahkan. Hei kalian yang mau ngomong pedes silahkan. Berani gak? Berani gak? Masih takut-takut. Tapi gak apa-apa. Belajar dari kuatnya Fatimah. Setiap hari, setiap kau berdoa, kau tahu bahwa hatimu begitu merasa rapuh dan terluka, minta sama Allah, ya Rabb, jika kau berikan kekuatan pada seorang Fatimah, tidakkah kau ingin juga berikan kekuatan hati itu kepada diriku yang ingin menyerupai Fatimah? Mustahil doamu tidak diijabah oleh Allah. Orang yang mau meneladani seorang Fatimah pasti akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah di dalam meneladani sosok teladan Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah, kita bisa ikut sabarnya, kita bisa ikut zikirnya, atau kita bisa ikut semangat juangnya di dalam ibadah kepada Allah. Adik-adik yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, yang dicintai Allah. Hari Jumat adalah hari di mana seorang sang ratu surga menjadikan hari khusus, waktu khusus, di mana beliau menjadikan waktu itu adalah waktu munajat kepada Allah. Ada yang tahu nggak waktunya kapan? Hadiah ketiga. Siapa yang tahu waktunya Sayyidah Fatimah munajat sama Allah di hari Jumat? Mulai galau ini. Siapa yang tahu? Gumi. Berdiri. Diri dong, gak kedengeran. Karena kayaknya banyak yang gak tahu. Di waktu asar, barakallahu fikum. Parfum ketiga udah keluar, udah punya pemilik. Waktu apa? Jadi buat adik-adik yang belum tahu, sekarang dikasih tahu. Sayyidah Fatimah itu selain hari-harinya munajat, ibadah, zikir sama Allah, dalam keseharian sibuknya mengurus suami, mengurus ayah, mengurus anak, bahkan mengurus rumah tangga. Sayyidah Fatimah tidak pernah putus dalam mengingat Allah dan berzikir menyebut nama Allah. Tetapi sekalipun keseharian dan waktunya dijadikan ingat kepada Allah, tetap beliau memilih satu waktu khusus. Yang beliau jadikan waktu itu adalah waktu antara dia dengan Allah saja. Ya. Kalau sudah masuk hari Jumat, begitu datang waktu asar, Sayyidina Ali, Al-Hasan wal Husain, ya, dari putra-putranya udah tahu kalau itu adalah waktu ibadahnya seorang Fatimah. Maka asar Jumat itu mendapatkan julukan Sa'ah Fatimiyah. Sebabnya apa? Karena Sayyidah Fatimah menjadikan waktu asar adalah waktu beliau munajat sama Allah khusus. Beliau dawamkan dirinya setiap asar munajat sama Allah Subhanahu wa taala, ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Dia perbanyak zikir kepada Allah, dan yang paling sering beliau lakukan adalah beliau membaca tilawah Quran di waktu asar.
semangatnya dalam ibadah luar biasa. Siapa dari kita yang mau mencontoh semangat juangnya seorang Fatimah dalam ibadah? Contoh aja, kalau kalian mungkin madrasah, sholat berjamaah, dan mungkin waktu-waktu ibadah lainnya dari bangun di waktu malam. Siapa di antara kita yang mau begitu semangat seperti semangatnya seorang Fatimah? Kalau masuk kelas tidak terlambat. Kenapa? Karena memang dia yang selalu pertama masuk dari kamar mandi. Dari kamar mandi dia bergegas menuju masuk ke dalam kelas. Atau mungkin kalau waktunya qiyamul lail, dia juga yang paling pertama bangun dan paling bergegas. Kenapa? Karena dia mau mendekat lebih kepada sang ratu surga. Dari apa? Dari semangatnya seorang Fatimah dalam ibadah. Asar, beliau jadikan waktu beliau munajat sama Allah, ibadah sama Allah. Saking istimewanya waktu itu, sampai Sayyidatuna Fatimah pun diambil nyawanya sama Allah tepat di hari Jumat waktu asar menjelang maghrib. Pada saat itu Sayyidah Fatimah berpesan kepada Sayyidatuna Asma, Asma, hari ini telah kuberi makan Hasan Hussein 2 kali agar perutnya kenyang. Dan aku telah mandikan dia 2 kali agar dia pun hari ini lebih rapi seperti hari-hari lainnya. Aku ingin masuk ke dalam bilikku, wahai Asma. Beliau mandi, beliau membersihkan diri, beliau mensucikan diri. Kemudian dia berpesan kepada Sayyidah Asma, kalau nanti kau dengar aku baca, itu artinya aku masih ada. Tapi kalau di tengah-tengah kau dengar suaraku telah tiada, itu artinya aku telah tiada. Indahnya sang ratu surga. Bahkan menjelang akhir hayatnya, beliau tidak pernah menunjukkan sedikit pun kemunduran dalam ibadahnya. Pesannya kepada seorang Asma, kalau nanti suaraku berhenti, itu artinya aku telah tiada. Sayyidah Asma dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan, menunggu dari depan biliknya, memastikan suara itu tetap ada hingga tiba waktunya di mana suara ia terhenti dalam bacaan Qur'annya. Dan saat itulah kembali ke rahmatullah seorang Fatimah bintu Muhammad. Dalam ibadah, dalam munajat kepada Allah, dengan tanggung jawab yang telah berhasil beliau tuntaskan. Marhaba bil qadlanu bis salati ahlan marhaban. Adzan, kita dengerin adzan.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عالية رفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Sayyidatuna Fatimah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau suci. Beliau berzikir dalam tilawah Qur'annya dalam waktu terbaik yang ada, yaitu hari Jumat di waktu asarnya, seolah kematian terindah diraih olehnya. Lantaran apa? Lantaran besarnya semangat ia di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah wafat saat Sayyidatuna Asma ketakutan menyikapi Sayyidah Fatimah yang tiada. Tak lama kemudian pulang Al-Hasan wal Husain mencari aina ummah, aina ummah. Di mana ibuku? Sayyidah Asma hanya bisa meneteskan air mata seraya menguatkan seorang Hasan dan Husain dengan membawa berita kepada mereka bahwa ibu mereka telah tiada. Wanita-wanita hebat, sekalipun mereka pergi meninggalkan kita, tetapi mereka meninggalkan kisah hidup yang tak kalah hebat, yang bisa kita ambil dan petik hikmah dari perjalanan mereka. Di antara yang begitu luar biasa dari sosok keteladanan seorang Fatimah, beliau sebelum wafatnya memberi wasiat kepada seorang Asma, bahwa beliau berkata kepada Sayyidah Asma, wahai Asma, aku teringat akan kisah yang kau sampaikan kepadaku, bahwa orang-orang Habasyah jika mereka tiada, mereka membuat keranda untuk jasad mayat mereka. Asma, aku ingin jika nanti aku wafat, buatkan aku keranda. Agar apa? Agar saat aku tiada, tidak ada seorang pun yang melihat lekuk bentuk tubuh seorang Fatimah. Adik-adikku yang dicintai Allah, seorang Sayyidah Fatimah memberikan keteladanan kepada kita bahwa bentuk fisik kita bukan untuk menjadi tontonan orang di luar sana. Paras cantik wajah kita bukan menjadi tontonan orang-orang di luar sana. Karena bahkan seorang Fatimah di masa hidupnya, beliau tidak pernah mengeluarkan kakinya dari rumah kecuali untuk hal-hal yang mendesak. Dan beliau tidak pernah ingin ada seorang pun, bahkan dari kalangan sahabat, yang bisa tahu akan tinggi badannya seorang Fatimah atau kecil kurusnya seorang Fatimah. Karena yang mereka harap adalah mereka, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, dan Ummahatul Mukminin lainnya, apa yang mereka harap? Mereka cuma ingin indah di surga, bukan di dunia. Pesan seorang Sayyidah Fatimah, aku tidak mau ada seorang pun yang melihat tubuhku, wahai Asma. Buatkan aku keranda, agar tidak ada yang bisa tahu akan tinggi badan ataupun gemuk kurusnya diriku.
Wasiat selanjutnya yang dipesankan oleh seorang Fatimah, wahai Asma, sampaikan kepada Ali. Dan wasiat ini di dalam beberapa lain kesempatan Sayyidah Fatimah pun menyampaikan langsung kepada Sayyidina Ali. Apa pesannya? Wahai Ali, jika aku tiada nanti, aku tidak berkenan ada orang lain yang mengantar jenazahku melainkan engkau dan anak-anakku saja. Di saat semua orang berharap banyak yang mengantar kepergiannya, justru sang ratu surga tidak berharap ada seorang pun yang mengiringi kepergiannya. Kala itu Madinah bersedih karena tak selang 6 bulan sebelum kepergian Fatimah, mereka baru saja kehilangan sosok manusia yang paling mereka cinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kesedihan mereka belum habis akan perginya Nabi, lalu kemudian mereka harus menanggung pilu akan kepergian seorang Fatimah. Tapi pesannya, tidak ada yang boleh mengantar jenazahku kecuali engkau dan putraku saja, wahai Ali. Sayyidina Ali mengangkat pintu Khaybar yang beratnya ratusan kilogram dengan tangan kirinya seorang diri. Tapi pada saat hari di mana seorang Fatimah tiada, keranda Fatimah dihadapkan di depan wajahnya seorang Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali berkata, aku angkat pintu Khaybar dengan tanganku, tapi sungguh untuk mengangkat kerandamu berat sekali, wahai Fatimah. Berat sekali, wahai Fatimah. Bagaimana tidak berat melepas kepergian wanita, istri yang paling dicinta olehnya. Kepergian seorang Fatimah artinya kepergian seorang Nabi Muhammad juga. Karena saat Nabi tiada, orang-orang terhibur dengan adanya Fatimah yang mirip dengan Nabi Muhammad dari perangai maupun tingkah laku dan budi pekertinya. Sayyidah Fatimah menyisakan kepada kita berbagai kisah yang dapat menjadi inspirasi kita semua di dalam meneladani sosoknya. Namun menjadikan kisahnya hanya sebagai inspirasi yang tidak membuat kita ingin dekat kepadanya, maka kita adalah orang-orang yang rugi. Karena Sayyidah Fatimah yang Allah pilih dengan kemuliaan yang sebegitu luar biasa, esok beliau tidak akan berada seorang diri, karena beliau akan memiliki orang-orang yang bisa bersama dengannya di padang mahsyar nanti. Orang-orang yang esok bisa bersama dengannya di akhirat nanti. Bahkan Allah memberikan kemuliaan kepada seorang Fatimah, esok bisa memberi syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaat itu hanya akan diberikan oleh Fatimah kepada orang-orang yang hari ini di dunia berjuang di dalam meneladani budi pekerti sampai pakaian seorang Fatimah. Maka adik-adik, kalian adalah wanita-wanita yang dipilih oleh Allah. Di usia belia kalian menuntut ilmu agama. Di usia belia kalian mengenal sosok Nabi Muhammad. Di usia belia kalian mengenal sosok Fatimah bintu Muhammad. Tujuan Allah menetapkan kalian hari ini menjadi santri, bukan Allah tidak memiliki tujuan, melainkan tujuannya adalah harapan besar, terutama harapan besar kita semua adalah justru kalianlah besok yang akan menjadi cermin seorang Fatimah yang berjalan di atas muka buminya Allah. Cermin yang mengajarkan kepada orang-orang tentang indahnya perangai seorang Fatimah, bukan parasnya Fatimah. Indahnya budi pekerti Fatimah bukan bentuk lekuk tubuhnya seorang Fatimah. Tapi kita berhasil menjadi para wanita yang melupakan tentang indahnya wajah. Justru kita adalah para wanita yang sibuk memperindah batin hati kita semua. Insya Allah semua yang hadir,
Kalian ditempatkan di tempat yang memiliki sejarah di dalam perjuangan Islam di Indonesia. Kalian semua insya Allah besok menjadi orang-orang yang bisa bersanding dengan Sayyidatuna Fatimah. Orang-orang yang besok akan berada di bawah naungan Sayyidatuna Fatimah. Orang-orang yang besok akan berjalan bersama gerombolan kelompok Fatimah. Orang-orang yang besok akan melintasi jembatan Sirat bersama Sayyidatuna Fatimah. Di sana dikatakan saat Rasulullah masuk ke dalam surga, Rasulullah berdiri di depan pintu surga selaya menanti kedatangan putrinya Fatimah. Rasulullah tidak mau masuk ke dalam surga jika Fatimah tidak ikut masuk bersama dengannya. Namun saat itu dalam riwayat disampaikan Sayyidah Fatimah tidak berjalan seorang diri. Sayyidah Fatimah akan berjalan bersama dengan orang-orang yang cinta kepadanya, yang mengikuti jejaknya, yang berjalan dengan budi pekertinya. Mereka ditunggu dengan Nabi Muhammad di surga. Mereka ditunggu di dalam pintu surga bersama junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan orang-orang itu adalah salah seorang di antaranya kita yang hadir di sini, kita yang bersimpuh hari ini di sini. Ya Rabb, dengan kemuliaan hari Jumat, kemuliaan tempat yang Kau berkahi di tempat hari ini yang kami singgahi, dengan kemuliaan para santri yang Kau rahmati dan Kau cintai, dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan kami semua yang hadir di sini orang-orang yang besok dapat mencicipi kebersamaan dengan Nabi Muhammad di surga, dapat mencicipi kebersamaan dengan Sayyidah Fatimah di surga, dapat mencicipi ya Rabb melintasi jembatan Sirat bersama Sayyidah Fatimah di mahsyar. Allahumma ya Allah, jika di antara kami hari ini masih jauh dari Fatimah, maka jangan buat kami berpisah dari tempat ini, melainkan Kau sudah rubah keadaan kami menjadi orang-orang yang mau meneladani Fatimah, yang mau mengikut jejak Fatimah, yang mau mencontoh semua budi pekerti Fatimah. Ya Rabb, tanamkan sabar Fatimah di dalam hati kami. Ya Rabb, tanamkan semangat Fatimah di dalam jiwa kami. Ya Rabb, tanamkan kepada kami ibadah yang dilakukan Fatimah dalam keseharian kami. Allahumma ya Allah, bila ajal datang menjemput kami, wafatkan kami sebagaimana Kau wafatkan Fatimah. Bila datang ajal mengambil nyawa kami, wafatkan kami sebagaimana Kau wafatkan Fatimah. Jadikan lisan kami lisan yang memuja-Mu kala itu, lisan yang menyebut tauhid atas uluhiyah-Mu ya Rabb, lisan kami yang sedang menyebut firman-Mu ya Rabb, lisan kami yang Kau ringankan dalam mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, dengannya hidupkan kami, ya Rabb, dengannya matikan kami, ya Rabb, dengannya kumpulkan kami bersama seluruh ahli la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, kami bersaksi di tempat yang penuh berkah ini bahwa kami cinta kepada putri Nabi, kami cinta kepada Fatimah Zahra, kami cinta kepada Khadijah bintu Khuwailid, kami cinta kepada Aisyah Ridha, kami cinta kepada seluruh wanita-wanita surga, seluruh wanita-wanita mulia yang Kau sebutkan nama mereka di dalam Al-Quran. Allahumma ya Allah, jadikan kami di antara mereka yang esok bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada dua nih. Masih mau apa enggak? Siapa yang bisa nyebutin kepada saya tanggal lahirnya seorang Sayyidatuna Fatimah? Lantai 3 nggak ada yang mau? Lantai 3 ada yang mau? Lantai 3 pada kepanasan itu kayaknya. Hah?
Ente nanti dikasih. Yang jilbab putih dulu. Siapa yang mau? Lantai 3 ada yang mau? Itu yang angkat tangan, coba. Berdiri sayang. Gak kedengeran. Ada yang dengar? 18, 15. Salah. Jangan nyaut, jangan nyaut. Nanti kalau saya pilih baru gawat. Coba kemana ya tangan ini ya, kira-kira ya. Toib. Anak pondok, anak santri, bukan? Paling belakang. Iya, berdiri. Ahsanti wa sanallahu ilaik, barakallahu fikum. 20 Jumadi Tsani, ahsantum. Riwayat banyak. Ada beberapa riwayat yang menyampaikan terkait wiladahnya seorang Sayyidah Fatimah, tapi yang kita ambil al-mu'tamad yang paling banyak disepakati oleh para ulama, insyaallah 20 Jumadi. Ini lain sendiri warna dusnya ini. Berarti spesial ini. Ini berarti spesial ini. Tapi nanti saya minta semua yang tadi benar jawabnya maju ke panggung ya. Maju ke panggung, nanti ketemu saya kasih langsung insyaallah. Jadi dari sekarang boleh siap-siap, yang di atas, yang mana boleh melipir ke samping. Sekarang saya mau kasih buat yang di dalam. Yang di dalam ruangan itu. Yang di dalam ruangan, Masya Allah. Kesian. Ada lagi ruangan nggak ada kan? Nggak ada, itu doang aja. Sekarang kasih tahu saya. Karena ini warnanya hitam, jadi agak susah sedikit ya. Sebutin 3 julukan untuk Sayyidah Fatimah. Ayo maju sini. Sini yang pertama tuh. Nanti ente anak kasih. Tenang. Mana? Maju. Biar kedengeran. Az-Zahra, Al-Batul, Ummu Abiha. Boleh nggak diartiin satu-satu? Az-Zahra apa artinya? Bunga. Bunga yang taib. Terus susah. Oke deh, digampangin deh, bunga. Terus apa? Al-Batul. Iya. Yang benar, tidak pernah terputus dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, Ummu Abiha apa? Ibu dari ayahnya. Barakallahu fikum, ahsantum wassalamualaikum. Maju, yang udah benar tadi jawabannya, maju. Masya Allah, tabarakallah. Untuk yang belum berkesempatan, insya Allah di lain kesempatan kita ketemu lagi.
dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah mudah-mudahan sebelum saya serahkan hadiah kepada anak-anak yang menjawab pertanyaan dengan benar, saya minta kesediaannya kepada seluruh santri untuk sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kebetulan ayah saya lagi kurang sehat, mudah-mudahan dengan aminnya kalian Allah angkat penyakit orang tua saya. Insya Allah mudah-mudahan berkat kemuliaan para talibul ilm, para penuntut ilmu, insya Allah Allah angkat penyakit orang tua kita semua, Allah sehatkan badan mereka, Allah berikan kesembuhan untuk mereka yang sakit-sakit dan juga untuk diri kita semuanya. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama bisri asraril Fatihah. Insya Allah semuanya nanti kita ketemu lagi ya. Jadi karena kalian Masya Allah semangat luar biasa, saya mau bilang sama kalian I love you semuanya. Kan udah paham I love you, sekarang saya ngomong bahasa Arab. Uhibbukum fillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.